akan memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Seorang murid ketika dikatakan berhasil ketika dia mampu menyerap apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi tujuan guru itu untuk dirinya dan juga bisa dibagikan kepada orang lain. Yesus adalah guru sejati. Bagaimana Yesus menginginkan setiap murid-muridnya juga memiliki ciri khas. Bagaimana menunjukkan sebagai seorang murid Yesus. Hari ini tema kita yaitu saling mengasihi, ciri murid sejati. Dengan saling mengasihi menunjukkan bagaimana ciri murid sejati daripada murid Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus sendiri memerintahkan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Supaya menjadi satu ciri khas daripada murid Yesus. Mengapa Yesus menyatakan ini sebagai satu perintah baru? Padahal ketika kita bicara saling mengasihi, bukankah perjanjian lama dalam kitab Imamat sudah mencatatkannya? Di sini karena Yesus menyatakan sebagai perintah baru karena Yesus memberikan teladan secara nyata. Sebagai seorang guru, Yesus bukan hanya menyuruh untuk muridnya lakukan, tetapi Yesus memberikan contoh teladan. Termasuk ketika bicara soal mengasihi, Yesus lebih dulu mengasihi murid-muridnya. Kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang sempurna. Ketika kegagalan daripada murid-muridnya, Yesus ada tetap untuk mengasihi mereka. Bukankah Yudas Iskariot sebagai murid Yesus yang pada akhirnya mengkhianati? Yesus mengetahui benar, tapi Yesus juga mengasihinya dengan menegur, mengingatkan. Dan juga ada Petrus. Kalau kita membaca bagaimana Petrus ini adalah seorang murid yang begitu cepat bereaksi untuk menyatakan bagaimana dia sebagai seorang murid yang akan begitu peduli sama Yesus. Tetapi Yesus juga menegur, mengingatkan. Kasih Yesus dinyatakan bahwa bukan bicara soal langsung di dalam ucapan, supaya mereka bisa menjalankan komitmennya sebagai seorang murid, supaya bisa ditunjukkan bagaimana seorang murid yang sejati itu ketika mereka bisa dilihat di dalam perbuatan dan perkataannya, yaitu dengan satu ciri saling mengasihi. Yesus menyatakan kasihnya secara nyata, yaitu ketika dia berkorban, memberikan nyawanya untuk murid-muridnya. Yesus menyatakan kasihnya, kasih yang tulus. Ketika kita manusia berdosa, kita mendapatkan kasih daripada Yesus. Bukan karena kehebatan kita, tapi kasih yang tulus, kepedulian daripada Yesus untuk setiap diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita diingatkan, kita pun murid-murid Yesus. Bagaimana kita bisa menunjukkan ciri murid Yesus yang sejati? Yaitu di dalam kehidupan kita saling mengasihi. Ini merupakan satu ciri utama dari seorang murid Yesus. Perintah langsung daripada Yesus. Apa bedanya kasih yang Yesus ajarkan dengan kasih yang dunia boleh berikan? Kasih daripada Yesus adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bagaimana kita bisa meneladaninya? Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, kita belajar untuk mengampuni. Kita tidak membalasnya. Bagaimana ketika kita kekurangan, tetapi kita masih mau memberi, kita masih mau berbagi. Kita masih peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Orang akan melihat, mengapa mereka bisa melakukan akan hal ini? Padahal mereka tidak mendapat keuntungan. Bahkan ketika kita bicara soal kasih,
Kita bisa juga dalam kondisi rugi karena kita memberi, tidak mendapatkan. Nah, kasih yang demikian ini akan dilihat oleh orang-orang bahwa inilah kasih yang penuh dengan pengorbanan, seperti Kristus yang telah berkorban dengan tulusnya untuk kita, yang memampukan kita, yang menolong kita. Kasih yang penuh dengan kuasa, yang menolong dan memampukan murid-muridnya untuk menunjukkan identitasnya, untuk menunjukkan cirinya sebagai murid yang sejati. Mari kita terus hidup menjadi murid-murid Kristus yang sejati dengan menyatakan saling mengasihi di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dengan relasi orang-orang terdekat kita, dan bagi orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang besar itu. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan.